Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen perhitungan PPh pada. Nah, PPh terutang itu sama dengan tarif PPh dikali penghasilan kena pajak. Jika kita menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, maka si penghasilan kena pajaknya, kalau hanya penghasilan dari NPPN saja ya, itu peredaran usaha dikali persentase tarif yang ada di NPPN. Tapi kalau kita bicara tentang penghasilan neto itu bisa penghasilan neto dari usaha, bisa penghasilan neto dari pekerjaan, bisa penghasilan neto di luar usaha, ada juga penghasilan di luar negeri. Itu kita totalkan. Tapi khusus kalau dia masuk kategori yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, berarti dia di bawah 4,8 miliar karena dia tidak menggunakan pembukuan, berarti persentase dikali peredaran usaha bruto. Yang kita bahas ini adalah penghasilan tidak final. Nah, kemudian tapi tadi penghasilan neto tadi bisa saja hanya dari usaha, tapi bisa juga ditambahkan dari pekerjaan, luar usaha, dan penghasilan luar negeri. Kalau dia orang pribadi, jadi karena dia ada pekerjaan ya, maka si penghasilan kena pajak adalah penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Karena dia orang pribadi, maka tarifnya pasal 17-nya menggunakan yang 50 juta pertama dikalikan 5%, antara 50 juta sampai 250 juta dikalikan 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta adalah 30%. Nah, waktu kita menghitung penghasilan kena pajak tadi, sudah tentu penghasilan yang bersifat final PPh-nya maupun penghasilan yang bukan objek tidak ikut diperhitungkan. Ya. Berikutnya, jadi tadi kesimpulannya adalah penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP, kemudian setelah itu dicari PPh terutang dari penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17. Ambil contoh. Pada tahun 2016, wajib pajak Tuan X K2 memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas senilai 2 miliar dan 120 juta. Norma penghitungan dari pekerjaan bebas itu adalah 35%, maka peredaran bruto pekerjaan bebasnya tadi kan 2 miliar ya 2 miliar, karena yang diambil adalah yang netonya, kebetulan tarif NPPN-nya ada 35%, berarti dia 700 juta. Sementara penghasilan dari pekerjaannya 120 juta, kita gabungkan sehingga total penghasilan adalah 820 juta. Karena K2 berarti PTKP-nya 67.500.000, setelah dikurangkan dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya adalah 752.500.000. Kemudian kita hitung pajak terutangnya menggunakan 4 lapisan tarif karena dia orang pribadi, diperolehlah pajaknya sebesar 170.750.000. Nah, sekarang kita bicara tentang penghasilan kena pajak. Tapi bagi pengusaha kena pajak, wajib pajak orang pribadi, tentu dia akan menggunakan pembukuan. Menghitung PPh terutang tetap tarif PPh pasal 17 dikali penghasilan kena pajak. Ini pengusaha kena pajak ya. Di mana penghasilan kena pajak ini hasilnya adalah dari penghasilan neto kurangi PTKP kurangi kompensasi. Di mana penghasilan netonya dari penghasilan neto usaha, penghasilan neto pekerjaan, kan dia orang pribadi ya. Penghasilan neto di luar usaha dan penghasilan luar negeri. Perbedaan penghitungan ini dengan yang sebelumnya adalah penghasilan neto usahanya bukan dari NPPN karena dia pembukuan, karena dia pengusaha kena pajak. Tapi dari mana? Dari penjualan dikurangi deductible expense atau biaya-biaya yang diizinkan. Ya, jadi diulang, ketika kita mencari PPh terutang untuk pengusaha kena pajak, wajib pajak orang pribadi, maka kita menghitung, carilah penghasilan neto yang terdiri dari penghasilan neto usaha yang kita hitung dari penjualan kurangi biaya fiskal yang diizinkan, ditambah penghasilan neto pekerjaan karena dia orang pribadi kalau dia bekerja, ditambah penghasilan neto di luar usaha, ditambah penghasilan luar negeri jika ada, gabungkan. Kurangi PTKP, kenapa? Karena dia orang pribadi, kurangi kompensasi kerugian jika ada. Ya, jika ada. Tentu kita harus mengeluarkan, tidak boleh ikut menghitung penghasilan yang PPh-nya bersifat final maupun penghasilan yang bukan objek pajak. Pengusaha kena pajak ini siapa? Orang-orang yang usahanya omsetnya 4,8 miliar ke atas, atau orang yang mungkin di bawah 4,8 miliar tapi dia memilih menggunakan
pembukuan dan menjadi PKP. Tentu tarifnya karena orang pribadi masih menggunakan 4 lapisan tarif yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Contoh lagi. Tuan Akbar Kano memiliki usaha perdagangan. Pada tahun 2016, ia memiliki peredaran bruto usaha atau penjualan netonya sebesar 5 miliar. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah 4,5 miliar. Penghasilan neto dari pekerjaan adalah 112.704.000 dan penghasilan dari luar usaha sebesar 50 juta. Maka PPh terutangnya adalah tadi kan penjualannya 5 miliar. Biaya yang boleh dikurangkan secara pajak 4,5 miliar, berarti penghasilan neto usahanya adalah 500 juta ditambah penghasilan dari pekerjaan dan dari luar usaha yang semua sifatnya tidak final, sehingga total penghasilan netonya adalah 662.704.000. Karena statusnya adalah K0, maka PTKP-nya adalah 58.500. Setelah dikurangkan dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya menjadi 602.204.000. Dan setelah dihitung pajaknya, jadi kena pajak terutang sebesar 126.261.200. Sekarang kita bicara lagi, kita menghitung PPh terutang bagi badan yang masuk kategori pengusaha kena pajak. Cara ngitungnya adalah tarif PPh pasal 17 dikali penghasilan kena pajak. Ini tidak ada penghasilan dari pekerjaan karena dia badan. Penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian jika ada. Di mana penghasilan netonya terdiri dari penghasilan neto usaha, penghasilan neto luar usaha, dan penghasilan luar negeri. Adapun penghasilan neto usahanya adalah penjualan dikurangi biaya yang diizinkan atau deductible expense. Jadi nanti kita hitung ya penghasilan netonya setelah dikurangi kompensasi kerugian jika ada, baru kita kali dengan tarif PPh pasal 17. Berdasar undang-undang yang terakhir undang-undang PPh itu di atas 50 miliar bertarif 25%. Kalau di bawah 4,8 miliar itu tarifnya 12,5%. Kalau di antara 4,8 miliar dan 50 miliar kena 12, sebagian dikenakan tarif 12,5% dan sebagian lagi dikenakan 25%. Siapa yang menggunakan ini adalah badan usaha dengan omset lebih dari 4,8 miliar menjadi pengusaha kena pajak sehingga wajib menggunakan pembukuan. Di mana waktu kita menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan yang sifat PPh-nya bersifat final maupun yang bukan objek tidak boleh ikut diperhitungkan. Sekarang kita mau ngelihat cara ngitungnya. Nah, ini kan ada penghasilan nih. Penghasilan kan ada penghasilan yang objek pajak tidak PPh tidak final, ada yang final, ada yang bukan objek. Nah, itu nggak boleh ikut dihitung. Yang kita hitung hanya adalah penghasilan yang merupakan objek PPh tidak final. Penghasilan objek tersebut kita kan ada biaya nih. Biaya itu ada yang masuk kategori deductible expense atau biaya fiskal, ada yang masuk kategori non deductible expense atau biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak. Maka yang kita hitung adalah penghasilan tadi yang tidak final dikurangi biaya yang fiskal yang diizinkan, maka dapatlah penghasilan neto. Penghasilan neto tadi kemudian jika ada kurangi dengan kompensasi kerugian. Setelah itu dapatlah yang namanya penghasilan kena pajak, barulah dikalikan tarif. Nah, dapatlah PPh terutang. PPh terutang tadi jika ada kredit pajak, kita kurangkan dengan kredit pajak, kemudian kita bandingkan. Jika PPh terutangnya sama dengan kredit pajak, maka hasilnya nihil. Jika PPh terutangnya lebih besar daripada kredit pajak, hasilnya kurang bayar. Jika PPh terutangnya lebih kecil daripada kredit pajak, maka menjadi lebih bayar. Nah, untuk tarif ini mulai sampai tahun 2009 itu ada 28%, mulai tahun 2010 ada 25%, meskipun kemudian keluar KMK jika ada badan yang PT yang omsetnya 40% dari saham 40% dari sahamnya itu di-store dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka tarifnya bisa lebih kecil, menjadi 20%. Kemudian juga di Undang-Undang PPh tahun 2008
katanya WP badan yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurangan sebesar 50%. Dimana kalau yang tadi ya, kalau sampai 4,8 miliar 12,5%, kalau diantara keduanya adalah 12,5%, artinya dari 4,8 miliar sampai 50 miliar ada 12,5%, dan sebagian lagi menjadi 25%. Kemudian ada lagi pasal 2 PP nomor 77 tahun 2013 itu menjelaskan yang ini, menjelaskan yang tarif di bawah bisa dapat 5% lebih rendah untuk WP badan dengan paling sedikit 40% dan jumlah keseluruhan saham dicetak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak, di mana masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan di store. Ya, dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian pada tahun ini keluar Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana tarif PPh badan diturunkan secara bertahap untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 22%, mulai tahun 2022 dan selanjutnya menjadi 20%. Di mana bagi badan go public yang keseluruhan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek paling sedikit 40%, menjadi lebih kecil 3%. Kalau sebelumnya kan lebih kecil 5% ya, lebih kecil 3% untuk tahun 2020 dan 2021 19%, dan mulai tahun 2022 menjadi 17%. Kita ambil contoh, WP Ananda memperoleh peredaran bruto sebesar 7 miliar dengan biaya 6,7 termasuk natura dan sumbangan 300 juta, penghasilan dari luar usaha ada 150 juta, termasuk penghasilan yang PPh final sebesar 30 juta dan penghasilan bukan objek pajak sebesar 20 juta. Kemudian dia masih memiliki sisa rugi sebesar 70 juta belum dikompensasikan. Kita tadi ya, biayanya adalah 7 miliar, total biaya 6,7, tapi dari 6,7 tadi ada 300 juta termasuk natura dan sumbangan, itu tidak boleh jadi biaya, sehingga yang boleh jadi biaya fiskalnya adalah 6,4 miliar dan memperoleh penghasilan neto usaha sebesar 600 juta. Ada penghasilan dari luar usaha sebesar 150 juta, namun dari 150 juta tadi 30 jutanya adalah final dan bukan objek sebesar 20 juta. Maka yang bisa jadi kita perhitungkan itu 150 juta kurang 50 juta atau 100 juta. Berarti total penghasilan adalah 600 ditambah 100, 700 juta kurangi kompensasi kerugian. Kenapa? Karena kan maksimal kita kompensasi itu 5 tahun ya. Nah, ini kan ruginya tahun 2013, kita menghitung tahun 2016. Berarti masih kurang dari 5 tahun, sehingga masih boleh dikompensasi sebesar 70 juta. Sehingga total penghasilan neto 700 juta dikurangi kompensasi sebesar 70 juta, penghasilan kena pajaknya ada 630 juta. Karena omsetnya di antara ini omsetnya 7 miliar, berarti antara 4,8 miliar dan 50 miliar, maka dia menggunakan dua tarif yang 12,5%. Ini tahun 2016, berarti masih pakai tarif yang 25% ya. Ada yang 25%, yang 12,5%. Rumusnya adalah 4,8 miliar per omset. Omsetnya adalah 7 miliar, maka mendapat fasilitas pengurangan itu ya 4,8 miliar per 7 miliar. Nah, kali penghasilan kena pajak adalah 630 juta, maka sebesar 432 juta ini dia memperoleh harus menggunakan tarif yang 12,5%. Yang 50% ke 25%. Adapun sisanya, kan dia tadi keuntungan 630, yang mendapat fasilitas ada 432 juta. Berarti sisanya ada 198 juta, itu menggunakan tarif yang 25%. Setelah dihitung, maka pajaknya adalah 103.500.000. Berikutnya adalah kompensasi rugi atau kompensasi kerugian, yaitu kerugian fiskal suatu tahun pajak yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun, kecuali penanaman modal pada bidang usaha daerah tertentu paling lama 10 tahun. Kita ambil contoh. Misalnya ini tahun 2012 rugi fiskal 1,2 miliar, 2013 laba fiskal 200 juta, 2014 rugi fiskal 300 juta, 2015 nihil, 2016 laba fiskal 100 juta, 2017 laba fiskal 800 juta, tahun 2018 laba fiskal 900 juta.
Tahun 2012 karena rugi jelas dia nggak usah bayar pajak. Tahun 2013 sebenarnya punya laba sebesar 200 juta. Karena kita kompensasi dengan rugi fiskal tahun 2012, maka tidak perlu membayar pajak karena penghasilan kena pajaknya menjadi 0. Kemudian sisa kerugian fiskal tahun 2012 yang bisa kita kompensasi ke tahun 2014 ke sana itu ada sebesar 1 miliar. Kemudian tahun 2014 rugi fiskal sebesar 300 juta. Jadi di tahun 2014 kita punya rugi kompensasi sebesar 1,3, di mana 1,3 miliar yang 1 miliar dari tahun 2012, yang yang 300 juta dari rugi fiskal tahun 2014. Tahun 2015 nihil, berarti nggak ada pajak. Tahun 2016 adalah untung sebesar 100 juta, tidak perlu bayar pajak lagi. Kenapa? Karena si 100 juta tadi kita kompensasi dari tahun 2012. Ya, kita kompensasi sehingga kan masih ada 1 miliar kurangi 100 juta, berarti kan sudah langsung nihil. Tapi si sisa rugi fiskal yang 1 miliar tadi sekarang hanya berlaku sampai tahun 2016. 2012 ya itu, sehingga tahun 2016 ada sisa rugi fiskal sebesar tahun 2014 300 juta, yang tahun 2012 itu sebenarnya bukan 1 miliar tapi 900 juta ya, karena setelah kita kurangi dengan 100 juta kan sebenarnya 900. Nah, tapi si 903 tadi jadi ini yang sisa rugi tahun 2012 1 miliar itu yang akan kita pakai 100 juta ke laba fiskal tahun 2016, tapi cuma bisa kita pakai 100 juta dan cuma sampai di situ. Karena sisa kompensasi itu yang kita pakai setelah tahun 2016 untuk tahun 2017 dan selanjutnya itu cuma yang 300 juta. Karena yang tahun 2016 tadi itu cuma bisa dipakai sampai tahun 2016 ya. Sebentar, 2013, 14, 15, 16, 17. Sebentar, sorry,